Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dalam keadaan yang fit, dijauhkan dari segala penyakit, ya tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan pernah bosan karena belajar itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas usia. Karena belajar itu belajar apapun ya, bukan hanya mata pelajaran. Tapi kali ini karena di Jam Bahasa Indonesia kita akan belajar bahasa Indonesia yang jelas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks laporan percobaan. Ya, di 2 minggu sebelumnya sudah sedikit saya jelaskan apa aja sih strukturnya, maksudnya apa saja sih. Nah, di sini akan saya bahas lebih dalam. Boleh disiapkan bukunya, buku siswa kalian bahasa Indonesia halaman 17 ya. Sudah dibuka ya anak-anak bukunya, halaman 17. Ada apa saja sih struktur teks laporan percobaan itu? Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, laporan itu apa sih? Percobaan itu apa sih? Ya. Jangan lupa laporan itu sesuatu hal yang dilaporkan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, pasti ada sebuah laporan. Ada sesuatu yang dari kegiatan tersebut yang bisa kita laporkan. Jangan kegiatan resmi, main bola saja misalkan, ya main bola bisa ada sesuatu yang dilaporkan. Misalkan main bolanya pukul berapa, lalu pemainnya siapa saja, lalu pertandingannya seperti apa, dan sebagainya ya. Kalau percobaan itu ya jelas dari hasil mencoba. Misalkan kalian membuat apa ya, misalkan membuat es krim rasa coklat gitu, rasa strawberry ya. Bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih cara kerjanya, langkah-langkahnya, lalu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat es krim tersebut, seperti itu ya. Lalu apa saja sih dari bahan dan prosedur itu yang bisa diamati ya. Lalu kan setelah itu bisa ditarik kesimpulan ya. Seperti itu. Nah, di sini ada 7 ya, struktur inti teks laporan percobaan. Yang pertama tujuan, yang kedua kajian teori, yang ketiga bahan dan alat, yang keempat prosedur cara kerja atau langkah-langkah, yang kelima hasil pengamatan, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan. Yuk, boleh dibuka bukunya halaman 17. Di sini ada laporan praktikum jaringan silem. Ya, berarti ini mata pelajaran IPA karena di kurikulum 2013 ini cakupannya luas ya. Apalagi bahasa Indonesia, mengenai bahasa Indonesia. Ya bisa laporan percobaannya bisa dari mata pelajaran prakarya, misalkan kalian membuat apa, lalu dari pelajaran seni budaya, ya di seni rupanya kalian membuat apa dan sebagainya seperti itu. Atau dari matematika sekalipun bisa. Misalkan kalian mencoba untuk mengerjakan sesuatu soal. Itu ada yang faktor percobaannya, materi apa seperti itu ya. Di sini kita di halaman 17 ini di buku siswa laporan praktikum jaringan silem ya. Ini Safira Nurfadilah DKK itu apa sih dan kawan-kawan. Artinya Safira ini nggak sendiri nih, tidak sendiri untuk membuat laporan ini ya. SMPN 1 Dolopo Medium. Nah, yang pertama tujuan. Yang pasti kalau kita membuat sesuatu pasti ada tujuannya, begitu pula dengan laporan. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Ya, kalau misalkan kalian balik lagi ke es krim tadi, ya. Tujuannya apa sih? Untuk membuat es krim yang enak dan sehat, misalkan seperti itu ya. Lalu kajian teori. Kajian teori ini apa sih? Dasar. Dasar dari kalian meneliti atau mencoba ya. Kan tadi laporan percobaan. Artinya ada penelitian, ada percobaan yang dilakukan. Apa sih isinya? Nah, silem merupakan jaringan kompleks. Kalau ini kalian bisa boleh baca-baca buku. Kalian boleh
browsing di internet. Balik lagi ke es krim tadi, kajian teorinya, misalkan es krim sejarahnya seperti apa, lalu apa saja dampak positif dan negatif mengkonsumsi es krim dalam jangka waktu yang lama. Itu kan sebagai dasar teori, ya. Lo es krim pertama kali ditemukan di negara mana, boleh itu dijadi dasar teori, ya, seperti itu. Lalu alat dan bahan, sudah jelas. Alat dan bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan? Lagi-lagi ke es krim. Ya, misalkan kalian butuh apa saja sih es krim? Ya, susu misalkan ya. Apa saja yang dibutuhkan untuk dalam membuat es krim? Ya, sampai ke freezernya boleh, dari freezernya. Atau kalian mau membuat es krim dari liquid gitu. Nah, yang membutuhkan liquid nitrogen boleh, yang dingin banget tuh. Ya, liquid nitrogen boleh. Nah, ini alat dan bahan ya. Alatnya apa, bahannya apa. Ya, kalau es krim misalkan pengaduk boleh. Kulkas, freezer boleh. Air, seperti itu ya. Bahannya apa aja sih untuk membuat es krim seperti tadi, susu, ya, dan sebagainya. Prosedur atau cara kerja. Boleh juga disebut langkah-langkah apa saja sih dari awal sampai akhir, ya, untuk membuat es krim tadi, ya. Kalau ini jaringan silem, ya, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, sudah jelas. Ini pasti yang awal tuh pasti menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu dan sebagainya, ya. Ini langkah-langkah prosedur dan cara kerja ini. Hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan boleh berupa tabel, boleh berupa grafik, ya. Misalkan kalian membuat es krim sebanyak 3 kali, ya. Kan belum tentu membuat es krim itu langsung berhasil, langsung enak seperti itu, ya. Bisa jadi kalian butuh 1, 2, 3, 4, 5, atau bahkan 7 kali percobaan, ya. Lalu yang keenam, pembahasan. Nah, pembahasan ini bisa dilihat dari hasil pengamatan. Nah, apa saja sih yang dibahas? Lihat dari hasil pengamatan. Pada kedua tanaman pacara yang telah diberi tanda A dan B hasilnya sama, yaitu jaringan silem dan akan tampak pada kedua tanaman tersebut sesuai dengan fungsinya. Nah, ini ya, bisa dilihat dari sini. Kalau yang es krim tadi, misalkan pada percobaan 1 dan 2 menggunakan metode yang berbeda dan seterusnya hingga menghasilkan pada percobaan yang pertama rasanya masih kurang enak, masih kurang manis dan sebagainya. Di percobaan kedua menggunakanlah metode ini dan menggunakan tambahan bahan ini hingga terciptalah es krim yang enak. Kalau itu membahas mengenai es krim, lo kesimpulannya. Nah, so kan kesimpulan itu ringkasan dari semua kegiatan, ya, seperti itu. Kalau ini bisa dari pembahasan simpulannya, ya. Dari hasil pengamatan, dari pembahasan boleh dibuat simpulan. Pada tanaman pacara yang ada atau tidak adanya apa tidak mempengaruhi karena di batang juga terdapat pembuluh silem. Nah, ini daftar pustaka sebetulnya sih harusnya dipakai. Kenapa? Untuk validitas. Validitas itu apa sih? Untuk membuktikan bahwa percobaan itu dilakukan secara ilmiah gitu, ya, nggak asal-asalan seperti itu, tidak asal-asalan. Nah, jadi itu penjelasan mengenai struktur teks laporan percobaan. Ingat ya, konsepnya membuat laporan dari sebuah percobaan, ya. Itu konsepnya, jangan sampai lupa. Membuat laporan dari sebuah percobaan. Nah, ini salah satu modelnya nih. Ini yang bisa dibilang menjadi, bisa disebut salah satu karya ilmiah juga, ya, laporan ini. Karena bahasanya yang digunakan ya bahasa baku, bahasa ilmiah, bukan bahasa gaul, ya. Bukan bahasa sehari-hari yang dipakai. Mungkin istilah-istilah juga bisa dipakai di sini seperti itu, ya. Apa sih istilah?
Boleh dicari apa sih itu istilah teknis dan sebagainya. Jangan sampai lupa ya. Ada 7 struktur teks laporan percobaan. Sudah paham kan? Insya Allah paham, semoga paham. Pokoknya konsepnya jangan sampai lupa. Laporan percobaan itu membuat laporan dari sebuah percobaan. Nah, bagaimana membuat laporannya? Ini strukturnya. Mulai dari tujuannya tadi sudah saya jelaskan ya, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, cara kerja, langkah-langkahnya, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya mungkin kelas 8 kalian masih ingat pelajaran prakarya mungkin ya, kalau saya juga tidak lupa. Kalian membuat oleh Bu Neni Hidayati diinstruksikan untuk membuat sesuatu kan. Nah, itu bisa dibuat jadi teks laporan seperti itu ya. Ini contohnya banyak di internet ya, tapi kalau tugas jelas tidak boleh copy, salin dari internet ya. Kalau kemarin cari contoh boleh, tapi kalau untuk membuat nanti membuat teks tidak boleh, harus hasil karya sendiri seperti itu. Paham ya? Baik, untuk tugas akan saya berikan nanti siang ya. Saya karena masih memikirkan apakah ini dibuat individu atau dibuat kelompok seperti itu. Walaupun kelompok kan bisa ya, jarak jauh gitu bagi-bagi tugas. Ingat kalau kelompok itu jangan hanya mengandalkan satu orang ya. Ini kan ada 7 nih. Misalkan saya buat satu kelompok 4 orang. Yang 2 orang kan bisa 2 struktur. Nah, seperti itu ya. Dibagi-bagi kalau ada tugas kelompok itu bukan hanya mengandalkan 1-2 orang, tapi semua pihak harus berpartisipasi. Sampai sini pembahasan mengenai struktur teks laporan percobaan. Sisanya akan saya jelaskan lagi untuk mengenai tata bahasanya, ciri bahasanya yang kemarin sudah saya sedikit jelaskan ya. Sedikit mengingat kembali apa sih itu nomina, apa sih itu predikat, apa sih itu verba dan sebagainya. Jangan sampai lupa itu karena akan selalu kalian gunakan di kehidupan kalian ya. Dan dalam tes masuk sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun apapun itu pasti ada ya, seperti itu. Baik, cukup sekian pembahasan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tugas akan saya berikan nanti siang ya. Insya Allah nanti siang. Pasti penasaran tugasnya apa ya. Lihat saja nanti siang ya. Baik, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin saya banyak salah kata. Mungkin masih kurang nyaman pembelajaran seperti ini. Ya semoga saja pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa tetap muka belajarnya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.